bombastic side-eye, criminal offensive side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pengawasan administrasi negara. Pengawasan administrasi negara merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengontrol, mengevaluasi, dan memonitor pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan oleh aparat negara. Tujuan utama dari pengawasan adalah untuk mencegah penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Adapun tujuan dari pengawasan ialah yang pertama, menjamin ketaatan hukum, memastikan bahwa semua tindakan dan pemerintah mematuhi hukum yang berlaku. Menjamin ketaatan hukum adalah upaya untuk memastikan bahwa semua pihak termasuk pemerintah, pejabat publik, dan masyarakat mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua ialah meningkatkan akuntabilitas, mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan pemerintah kepada publik. Meningkatkan akuntabilitas adalah upaya untuk memastikan bahwa pemerintah, pejabat publik, dan lembaga-lembaga lainnya bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Yang keempat, melindungi hak-hak warga negara, menjamin bahwa hak-hak masyarakat terpenuhi dalam pelaksanaan administrasi negara. Melindungi hak-hak warga negara adalah upaya untuk memastikan bahwa hak dasar warga negara seperti yang tercantum dalam konstitusi dan undang-undang dihormati dan dilindungi oleh negara. Baik, adapun subjek pengawasan dapat dilakukan oleh berbagai pihak antara lain lembaga pemerintah seperti Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, Ombudsman, dan Inspektorat Jenderal. Yang kedua, masyarakat melalui mekanisme partisipasi publik seperti lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau forum publik. Yang ketiga, adapun media massa berperan dalam pengawasan kebijakan dan tindakan pemerintahan serta menyampaikan informasi kepada masyarakat. Baik, adapun jenis-jenis pengawasan internal dan eksternal. Jenis pengawasan internal dilakukan oleh suatu kerja atau lembaga di dalam pemerintahan untuk menjaga ketaatan hukum dan efisiensi. Yang kedua, pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak luar seperti lembaga independen atau masyarakat untuk menilai kinerja pemerintahan. Prosedur pengawasan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengajuan laporan. Pengawasan dapat dimulai dengan laporan dari masyarakat atau hasil pemeriksaan internal. Yang kedua, pemeriksaan dan audit. Lembaga pengawasan melakukan pemeriksaan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, rekomendasi dan tindakan. Setelah pemeriksaan, pengawas memberikan rekomendasi perbaikan dan tindakan yang harus diambil. Hambatan dalam pengawasan ada 3. Yang pertama, birokrasi yang rumit. Proses administrasi yang kompleks dapat menghambat pengawasan yang efektif. Yang kedua, kurangnya sumber daya, keterbatasan anggaran dan kapasitas SDM pada lembaga pengawas. Yang ketiga, resistensi dari aparat pemerintah. Kadang-kadang ada penolakan atau ketidakmauan dari aparat untuk diawasi. Materi selanjutnya adalah penegakan hukum dan sanksi.
Pengawasan yang efektif juga mencakup penegakan hukum. Jika ditemukan penyimpangan, aparat pengawas harus mengambil tindakan hukum yang sesuai, termasuk sanksi administratif, pidana, atau disiplin. Selanjutnya yaitu peran teknologi dalam pengawasan, yaitu penggunaan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi negara, misalnya melalui sistem data terbuka dan aplikasi pengaduan publik. Dalam partisipasi publik, masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai anggaran, proyek pemerintah, dan kebijakan publik. Transparansi ini secara efektif menjadi bentuk pengawasan eksternal oleh publik atau social control yang menekan potensi penyimpangan administrasi.